Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTuber pemula, ketemu lagi dengan newbie konten channel sharing dan motivasi sesama YouTuber pemula. Baik kawan-kawan YouTuber, semoga pada hari ini kawan-kawan YouTuber, sobat-sobat YouTuber senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, segala urusan mendapatkan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa, berlimpah rezeki. Yang sedang sakit semoga mendapatkan obat untuk sembuh dan bisa sehat kembali. Baik kawan-kawan YouTuber, pada kesempatan kali ini sekedar sharing dan mungkin untuk saling mengingatkan ya, untuk saling mengingatkan saja. Oke, ini bentar lagi untuk sobat YouTuber muslim muslimat akan menghadapi hari raya besar atau hari raya Idul Adha. Dalam hari raya ini di mana para muslim muslimat yang mampu berlomba-lomba untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Terus apa hubungannya bagi YouTuber pemula untuk atau kawan-kawannya? Di sini pada kesempatan kali ini adalah mengenai ide konten bagi teman-teman muslim muslimat untuk membuat konten yang berhubungan dengan hari raya Idul Adha. Tapi ini adalah sekedar saran dan mengingatkan ya kawan-kawan, kalau membuat konten tentang hari raya Idul Adha bolehlah dilakukan. Misalnya menjelang hari raya Idul Adha mungkin ada takbirannya atau prosesi sholat Idul Adha-nya. Nah, karena terlalu semangat, banyak teman-teman yang kurang berhati-hati ketika membuat konten pada proses penyembelihannya. Bisa sapi, kambing, wedus, mendong, kambing, kawan-kawan. Jadi kalau membuat konten pada hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha atau hari raya besar, teman-teman perlu diingat, bolehlah membuat konten ketika misalnya kambing atau sapi dibawa ke masjid atau musola. Proses membawanya, misalnya kamu sendiri mau berkorban, kamu ceritakan, ini saya mau berkorban berapa kambing atau berapa sapi, kamu antar atau kamu tuntun kambing atau sapi itu ke masjid atau ke musola. Kemudian kamu bisa menjelaskan juga, dalam musola ini atau dalam masjid ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban berapa sapi, berapa kambing, ya, penjelasan seperti itu. Kemudian kamu shoot, kamu rekam banyaknya sapi, banyaknya kambing di pekarangan masjid atau pekarangan musola, seperti itu. Tapi jangan merekam ketika proses memotongnya atau menyembelih kambing atau sapinya. Dikhawatirkan nanti kontennya itu berupa kekerasan, meskipun bukan manusia ya, kan di situ ada darahnya yang begitu banyak ya. Jelas kalau disembelih hewan kurban itu akan memakan darah yang begitu deras banyak ya. Meskipun untuk kaum muslim maupun muslimat, kaum muslimin, bahwa menyaksikan hewan kurban yang disembelih, terutama
orang yang berkurban adalah disunahkan, ya, sunnah Rasul, karena dengan menonton, menyaksikan sendiri ketika kambing atau sapi disembelih dan meneteskan darah, itu akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Itu sunnahnya. Jadi setiap tetesan darah itu akan menghapuskan dosa-dosa yang menyaksikan, terutama yang berkurban. Tetapi ini tidak berlaku bagi YouTube, ya kawan-kawan. Tidak disunahkan di YouTube. Disunahkan bagi kaum muslim muslimah yang berkorban untuk menyaksikan, tetapi tidak disunahkan oleh YouTube. Ya memang apalah yang dimau YouTube ya kita lakukan secara hati-hati. Toh meskipun itu baik bagi kita, terutama kaum muslimin, ya, menyaksikan penyembelihan. Tetapi kalau dijadikan video, diupload jadi konten, itu nantinya akan jangan-jangan nanti bermasalah. Jadi hindari itu, ya, untuk kawan-kawan, teman-teman YouTuber yang nanti semangat untuk memberikan sekedar informasi, manfaat maupun ya edukatif kepada para audien atau subscriber kita, ya. Bisa saja ketika proses penyembelihan itu nanti sebelum diupload boleh dilakukan pengeditan, yaitu di blur saja. Ketika yang ada darah-darahnya itu di blur, ya. Tapi mendingan nggak usah pada proses penyembelihan itu, nggak usah di-shoot saja. Tetapi setelah proses penyembelihan, misalnya pemotongan daging-daging untuk dibagikan kepada kaum duafa, kaum fakir miskin, nah itu baru bisa dibuat konten. Ini misalnya ini setelah disembelih daging sapi dipotong-potong untuk diberikan kepada para duafa, kaum fakir miskin, dengan setiap orang mendapatkan berapa kilo daging sapi maupun daging kambing, atau dicampur atau dioplos seperti itu dagingnya untuk dibagikan ke masyarakat, ya. Jadi itu bisa dijadikan konten, tapi pas waktu penyembelihan tidak bisa direkam, untuk berhati-hati saja, ya kan. Atau begini juga, setelah mendapatkan daging, ya ini yang paling disukai teman-teman, yaitu proses memasaknya, yaitu mengiris daging kecil-kecil kemudian ditusuk-tusuk jadilah sate. Lah proses menusuk-nusuk daging, mengiris-ngiris yang baik itu bagaimana supaya empuk dagingnya, bagaimana kalau dibakar itu arangnya atau ya itu berapa supaya empuk dagingnya, itu dipakai dikasih apa dagingnya kalau dibakar, kemudian bumbunya apa saja. Itu proses ide konten seperti itu banyak sebenarnya pada waktu momentum seperti hari raya Kurban ini. Jadi ada banyak ide konten. Jadi pertama tadi mengenai proses atau menjelang hari raya Idul Kurban, yaitu sholat dulu, sholat hari raya Idul Adha-nya bisa dijadikan konten. Proses sholatnya yang sebelum sholat maksudnya, atau pas ketika khutbah itu kita rekam apa. Kemudian ketika kita misalnya tetangga kita atau kita sendiri mau berkorban, membawa kambingnya dituntut ke musola atau masjid, bisa dijadikan konten juga. Kemudian memberikan informasi berapa kambing, berapa ekor kambing dan berapa sapi yang akan dikorbankan di tempat Anda atau di musola, di masjid Anda tinggal, seperti itu. Dan proses pembagian daging ke para duafa atau para fakir miskin ke masyarakat. Jadi seperti itu, konten itu sebenarnya banyak sekali untuk dijadikan konten atau kegiatan-kegiatan seperti itu, momentum-momentum seperti itu. Oke, jadi tetap berhati-hati kawan,
semuanya bisa menjadikan konten, tetapi ada beberapa yang untuk dijadikan hati-hati. Semoga tidak membuat kita nantinya sia-sia, karena video sudah banyak di channel kita, kemudian pas untuk pengajuan monetisasi ternyata terbentur atau terganjal karena aturan video berapa detik tadi, yaitu proses penyembelian atau mengalirkan darah tadi. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, sehat selalu ya untuk kawan-kawan semua dan keluarga. Saya akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.